Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita membahas pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum ke pembelajaran inti, pada hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Tetapi sebelum kita membahas tentang definisi dari sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu apa itu larutan. Ada yang tahu larutan itu apa? Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih. Larutan itu terbagi kepada dua, ada pelarut dan zat terlarutnya. Zat pelarut biasanya jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarutnya. Tekanan uap larutan lebih kecil daripada pelarut murninya. Hubungan ini dirumuskan dalam hukum Raoult. A adalah tekanan parsial pelarut murni, PA adalah tekanan parsial larutan, dan XB adalah fraksi mol pelarut. T0B. TB itu disebut dengan titik didih sama dengan titik didih larutan. TB itu titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Titik didih juga mempunyai ketetapan, disebutnya ketetapan kenaikan titik didih molar yang dilambangkan dengan KB, yaitu ketetapan kenaikan titik didih molar, di mana delta TB sama dengan KB dikali molaritas. Nah, sekarang pembahasan yang titik beku. Sebelum kita pembahasan lebih lanjut, apa tuh definisi dari titik beku tersebut? Titik beku adalah suhu ketika merapatnya partikel zat cair karena gaya tarik antar molekul yang sangat kuat sehingga dapat membentuk sebuah seperti padatan. Nah, penurunan titik beku ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang sedang di musim salju. Kan biasanya di musim salju itu dataran penuh dengan es dan jalanan pasti licin. Jadi ditaburi oleh garam. Kenapa ditaburi oleh garam? Kenapa garam dapat mencairkan air yang sudah membeku itu? Karena partikel garam ini dapat diibaratkan seperti ini ya, yang ada yang hitam-hitam. Nah, ibaratkan ini partikel air yang telah membeku, diibaratkan seperti ini. Lalu ini partikel garam. Nah, ditaburkan garam itu, ibaratkan garam itu ditabur nih ke es yang sedang membeku tersebut. Maka partikel garam ini akan menerobos masuk ke tempat
partikel-partikel air yang telah membeku ini. Nah, ini dapat mengguncang kestabilan ikatan partikel airnya, sehingga ketika partikel garam menerobos menempati ini, kan kestabilan ikatan partikel airnya akan memutus atau tidak stabil lagi, sehingga partikel airnya partikel airnya akan memisah gitu, menjadi cair kembali. Ketika garam tersebut ditaburkan, maka suhu titik beku dari larutan itu akan lebih kecil daripada titik beku si air tadi. Nah, dapat dituliskan dengan rumus delta TF sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi titik beku dari larutan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa delta TF itu berbanding lurus dengan konsentrasi, maka dapat dirumuskan pula delta TF sama dengan KF kali. Perhatikan diagram tersebut. Diagram ini menunjukkan keterkaitan antara penurunan titik uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Bahwa pada kurva bergaris hijau itu untuk larutan dan kurva garis ungu itu pelarut murni. Di situ menunjukkan bahwa titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan titik didih air, dan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan titik beku air. Gelas kimia mengilustrasikan bahwa sebelah kiri berisi pelarut murni dan sebelah kanan berisi larutan. Keduanya dipisahkan oleh membran semi-permeabel yang memungkinkan molekul pelarut melewatinya, tetapi menghalangi lewatnya molekul zat terlarut. Gambar tersebut, maka air akan bergerak secara spontan dari kiri ke kanan. Karena tekanan uap air murni lebih tinggi, maka terdapat transfer bersih air dari wadah kiri ke wadah kanan. Pada waktunya, transfer tersebut akan berlanjut sampai selesai. Pada awalnya, permukaan air di kedua tabung sama tinggi. Setelah beberapa saat, permukaan di bagian kanan mulai naik dan berlanjut sampai mencapai kesetimbangan. Fenomena tersebut disebut tekanan osmotik. Tekanan osmosis dapat dirumuskan dengan P sama dengan M R T. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.